Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan materi di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Bisa kalian lihat gambar pada layar, ada berbagai jenis macam sayuran, kemudian ada berbagai jenis hewan ya. Apa pengertian klasifikasi, apa tujuannya, apa dasar ditentukan klasifikasi? Mari kita lihat satu persatu. Misalnya kalian perhatikan di rumah kalian ada lemari pakaian. Misal ada benda-benda seperti kaos, celana pendek, jaket, kemeja, celana panjang, kaos kaki. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kalian menata barang-barang ini? Kalian masukkan ke dalam lemari pakaian kalian. Apakah di lemari misalnya nomor 1 ini kalian tempatkan kaos saja, ataukah kalian campur dengan jaket? Kemudian di lemari bagian yang kedua ini misalnya kemeja, kemudian kalian campur dengan kaos kaki, ataukah kalian akan menempatkan benda-benda ini ke dalam lemari sesuai dengan jenisnya. Misalnya ini kalian taruh kaos saja, yang di sini kalian letakkan jaket, yang di sini kalian letakkan kaos kaki. Tentunya kalian akan menempatkan benda-benda ini ke dalam lemari berdasarkan jenisnya, seperti yang contoh 2 terbawah ini. Kenapa alasannya? Ya tentu supaya kalian mudah dalam mencarinya. Misalnya mau mengambil kaos kaki, langsung di lemari nomor 6. Ketika misalnya kalian mencampur kaos kaki ini dengan kemeja, nah mungkin kaos kaki tersebut bisa saja terselip di dalam kemeja sehingga sulit untuk mencarinya. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya kalian pergi ke pasar, kalian amati pedagang buah maupun pedagang sayuran. Pasti mereka selalu mengelompokkan dagangannya sesuai dengan jenisnya. Misal ada buah apel dijadikan satu, apel semua dalam satu kotak. Kemudian ada buah jeruk, buah jambu dan sebagainya. Pengelompokan buah tersebut di dalam kotak per kotak maka akan mempermudah pedagang tersebut untuk mengambilnya atau mencarinya. Begitu pula dengan sayuran. Jadi dari ilustrasi di atas, apa pengertian klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan adanya persamaan ataupun perbedaannya. Jadi itu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kemudian untuk apa toh kok makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Tentu ada tujuannya. Jadi tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Jadi tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajarinya. Kemudian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu ada 3, yaitu 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuhnya atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Inilah 3 dasar yang mendasari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya ada taksonomi atau urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada 2 bagian, sebelah kiri ada tumbuhan, sebelah kanan ada hewan. Urutannya sama, hampir sama, yang berbeda hanya di baris yang kedua. Kita mulai dari yang tertinggi, yaitu ada kingdom, atau pada tumbuhan disebut dunia tumbuhan, kalau hewan dunia hewan. Yang kedua, divisio, kelompok besar. Divisio ini jika pada tumbuhan, kalau hewan disebutnya pilum, artinya sama, kelompok besar. Di bawah divisio ada klasis atau kelas, pada hewan juga sama, klasis. Kemudian yang keempat ada ordo atau bangsa, yang kelima ada familia atau suku,
yang keenam ada genus atau marga, yang ketujuh ada spesies atau jenis. Ya, ini adalah urutan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah pada hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk memberikan nama ilmiah pada tumbuhan dan hewan tentu ada tata caranya. Disebutnya cara sistem binomial nomenklatur. Sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Ya, sistem penulisan binomial artinya suatu cara pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Yang pertama, kata pertama menunjukkan marga. Jadi kata yang pertama nanti menunjukkan marga. Sedangkan kata yang kedua menunjukkan jenis atau spesies. Huruf pertama pada kata pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, huruf pertama pada kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kedua huruf tadi bisa digarisbawahi per kata atau bisa juga dicetak miring. Sebagai contoh, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Nah, ini ketika dicetak miring seperti ini, jika mau digaris bawah berarti per kata seperti ini. Oryza garis bawah, sativa garis bawah. Kemudian kata pertama menunjukkan marga. Jadi Oryza ini menunjukkan marga, sedangkan sativa menunjukkan jenis atau spesies. Huruf pertama pada kata pertama ditulis huruf kapital atau huruf besar, sedangkan huruf pertama pada kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Ya. Contoh yang kedua misalnya nama ilmiah jagung Zea mais. Zea ini menunjukkan marga, mais menunjukkan spesies atau jenis. Ini dilihat. Huruf pertama kata pertama dicetak kapital, ditulis kapital. Huruf pertama kata kedua diketiknya huruf kecil. Itu tata cara memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, ini contoh beberapa nama ilmiah beberapa jenis tumbuhan. Sebagian tadi sudah disebutkan di atas. Misalnya ada mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Kemudian misalnya jeruk koprok, ya, ada Citrus nobilis, dan masih banyak lagi bisa kalian baca dan kalian cari sendiri. Kemudian nama ilmiah beberapa jenis hewan. Misalnya ini hanya beberapa contoh. Misalnya gajah, nama ilmiahnya yaitu Elephas maximus. Misal badak Rhinoceros sondaicus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemberian nama ilmiah, kita lanjutkan dengan kunci determinasi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya.